Halo teman-teman homeowner, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, kita sering mendengar bahwa seberapa kaya pun kita, itu tidak akan berarti kalau kitanya sendiri tidak sehat. Jadi kita semua setuju dan sepakat ya bahwa kesehatan itu adalah harta utama kita, kekayaan utama kita yang diinginkan setiap orang ya. Jadi tentu aja kita harus mencari sebanyak-banyaknya materi ya, keuangan ya, semapan-mapannya, tapi jangan pernah sekalipun mengorbankan kesehatan. Nah, termasuk bagaimana juga ya ketika kita memilih tempat tinggal kita itu harus yang memenuhi aspek kesehatan. Jadi kita pilih rumah, kita tinggal di rumah yang memang menunjang kesehatan kita ya, kehidupan kita supaya kita terus sehat terus menerus ya. Jadi nggak cuma panjang umur ya, keinginan setiap orang, tapi juga harus sehat sampai akhir hayat. Nah, saya akan share pada kesempatan kali ini bagaimana kita ya menentukan ya atau mendapatkan rumah yang sehat. Apa saja yang harus ada dalam rumah tersebut ya. Nah, saya akan share semua, tapi sekali lagi jangan lupa dulu ya kalian bisa like dan subscribe dulu ya video ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Yes, perkenalkan sekali lagi saya Willy Steven dan saya sudah 10 tahun berkecimpung di dunia properti, ya lebih dari 10 tahun. Pada kesempatan kali ini saya mau share pada kalian ya bagaimana kalian bisa mendapatkan rumah yang sehat. Termasuk juga bagi kamu yang saat ini sudah tinggal di rumah masing-masing ya, tentunya menciptakan rumah yang sehat bukan hal yang mustahil. Baik, untuk pengertian rumah sehat ini sebenarnya juga diatur dari keputusan Menteri Kesehatan nomor 829 ya SK bulan Juli tahun 99 ya tentang persyaratan kesehatan perumahan. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu dari sisi bahan bangunan. Bahan bangunan ini harus tidak terbuat dari bahan bangunan yang dapat melepaskan bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan. Seperti misalnya debu itu harus kurang dari 150 mikrogram per meter persegi. Asbes kurang dari 0,5 serat per meter kubik per 24 jam, dan juga lembab ya kurang dari 300 mg per kilogram bahannya ya. Selain itu tentu aja bahan bangunan juga tidak boleh terbuat dari bahan-bahan yang membahayakan kesehatan. Selain itu tentu aja bahan bangunan tidak menjadi tempat tumbuhnya dan berkembang biaknya organisme yang merusak rumah kita ya. Kemudian kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua adalah komponen dan penataan lantai, kedap air dan mudah dibersihkan ya. Selain itu juga dinding harus ventilasinya cukup ya. Kemudian juga konsep untuk kamar mandi dan kamar cuci itu mudah untuk dibersihkan juga. Selain itu ya tentu aja setiap ruangan harus didesain supaya tidak rawan kecelakaan ya, yang mengakibatkan ya penghuninya mudah jatuh dan lain hal sebagainya. Ya, selain itu juga untuk bangunan rumah yang cukup tinggi yang lebih dari 10 meter ya disarankan juga untuk memasang penangkal petir ya sehingga menjamin keselamatan dari penghuninya. Selain itu ya pastikan juga untuk ruangan dapur itu memiliki sarana pembuangan asap yang sesuai, yang memadai ya sehingga tidak merusak sirkulasi udara di dalam rumah. Kita masuk yang ketiga yaitu adalah bagian pencahayaan ya. Di sisi pencahayaan ya rumah itu mendapatkan sinar matahari yang cukup baik dari sisi luar ruangan maupun dalam ruangan ya, minimal ada 60 lux, tapi di sisi lain tidak boleh menyilaukan mata. Ya, kita masuk yang keempat adalah suhu udara ya dan kualitas udara tentunya. Ya, pastikan suhu udara dalam rumah yaitu berkisar di antara 18 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Ya, sekitar suhu ruang seperti itulah ya ketika antara pagi, siang dan sore malam. Ya, kemudian pastikan juga kelembapan udara itu sekitar 40 sampai 70%. Dan selain itu juga pastikan gas-gas berbahaya seperti SO2 ya, CO itu sangat minim sekali, dan itu kita bisa lakukan pencegahan ya dengan
memasang filter udara yang berkualitas. Ya, tentunya kualitas udara kita juga bisa diukur dengan alat-alat tertentu ya, sehingga memastikan ya hidup kita ya, terutama dari kesehatan pernapasan itu bisa mencapai kondisi yang maksimal. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kelima, yaitu pastikan ventilasi udara cukup ya, minimal setiap ruangan itu mendapatkan ventilasi 10%. Ya, sehingga tentu aja rumah lebih awet tahan lama ya, tidak cepat rusak juga ya, karena mencegah kondisi udara di dalam rumah itu menjadi lebih lembab dan cepat munculnya hama-hama. Nah, kita lanjut lagi yang keenam, yaitu adalah memastikan tidak adanya pembawa penyakit di dalam rumah seperti hama-hama, kecoa, tikus, dan lain sebagainya. Ya, ketika kita mendapati adanya serangga atau hama yang masuk ke dalam rumah, dan sebaiknya tidak membiarkan serangga yang ada walaupun sedikit ya, karena pembiaran sedikit saja ya tentu akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang biak. Tentunya di sisi yang lain juga kita juga harus memiliki perilaku hidup yang bersih, seperti tidak membuang sisa makanan sembarangan di dalam lingkungan rumah. Itu tentunya akan mencerminkan perilaku hidup yang sehat. Nah, kemudian kita lanjutkan yang ke-7, yaitu adalah penyediaan air ya. Bagaimana memastikan ya rumah kita itu mendapatkan suplai yang cukup untuk penyediaan air ya, air bersih. Dan standar dari Kemenkes itu adalah 60 liter per orang per hari ya. Jadi harus mendapatkan suplai yang cukup. Air itu merupakan salah satu komponen utama dari tubuh kita yang paling utama ya. Jadi kalau dari air saja tidak berkualitas, tentunya tubuh kita ya itu lebih gampang kena penyakit. Nah, selanjutnya ke-8 adalah untuk sarana penyimpanan makanan. Ya, baik itu di suhu ruang ya maupun di dalam kulkas ya atau lemari pendingin. Pastikan kondisinya bersih, tidak dalam kondisi yang membuat makanan cepat rusak. Pastikan karena makanan yang higienis itu juga membuat kita bisa mempertahankan kesehatan lebih lama. Nah, yang ke-9 adalah tentang penanganan sampah dan limbah. Ya, pastikan sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga setiap harinya itu bisa ditangani dengan baik. Baik itu adalah sampah yang padat ya atau limbah padat, dan juga limbah cair. Ya, pastikan juga limbah cair yang dihasilkan dari rumah kita itu tidak menimbulkan bau dan tidak mencemari permukaan tanah, sehingga ya tentunya itu akan kembali ke kita sendiri ya, kerusakan-kerusakan yang dialami dari lingkungan sekitar. Nah, kemudian kita lanjut yang ke-10 adalah kepadatan dari luasan tanah, luasan rumah kita. Ya, pastikan setidaknya satu orang di rumah mendapatkan ruang minimal 8 meter persegi. Jadi kalau kita tinggal ada 4 orang ya, itu tidak boleh tinggal di rumah yang hanya ukurannya 20 meter persegi seperti itu, tapi harus lebih. Jadi pastikan juga setiap kamar tidur yang memenuhi standar kecukupan ya untuk luasannya, sehingga masing-masing dari penghuni rumahnya tetap bisa menjaga kesehatan dari tubuh mereka masing-masing. Jadi itulah yang bisa saya bagikan perihal rumah yang sehat ya. Apa saja yang memenuhi ketentuan rumah itu sebagai rumah yang sehat, bisa memberikan kesehatan bagi penghuninya. Jadi kita harus pastikan ketika kita membeli rumah, ya itu semua harus bisa terpenuhi. Oke, bagi kamu yang ingin diskusi lebih jauh, tentunya kamu bisa komen di bawah ini atau juga bisa klik link di bawah ini untuk bisa menjangkau saya. Kita ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.